saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dalam program Sate Penyuluh, saat teduh bersama dengan penyuluh. Bersama saya Erniwati Jibua, penyuluh non-PNS wilayah Bangka Barat, akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini. Ada waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bila firman Tuhan ini menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Hamba yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah Tuhan letakkan di bawah kaki salib-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kebenaran firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-9. Saya akan membacakannya. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Tema kita pada malam hari ini adalah sambut Yesus dalam hati. Sambut Yesus dalam hati. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memperingati kematian Tuhan Yesus. Bahkan kita juga sudah merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Hal ini adalah karya yang begitu besar, pengorbanan yang begitu besar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kita semua sebagai umat percaya. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita akan belajar bagaimana karya Tuhan ketika Tuhan Yesus pelayanan, ketika Tuhan Yesus memasuki Yerusalem, di mana itu adalah hari ketiga atau hari terakhir Tuhan Yesus melakukan perjalanan dan pelayanannya. Selama pelayanan, para murid mereka merasakan kasih yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Bukan hanya para murid, tetapi orang-orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus. Kasih itu juga mengalir hingga detik ini bagi kita semua. Melalui penebusan yang Tuhan berikan, pengorbanan yang Tuhan berikan, kita menjadi orang-orang yang mendapatkan keselamatan. Salah satunya adalah ketika Tuhan Yesus melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Tuhan Yesus melakukan mukjizat. Tuhan Yesus melakukan kesembuhan-kesembuhan bagi orang-orang yang berseru kepadanya. Salah satunya adalah ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, di mana Lazarus sudah meninggal selama 4 hari. Tuhan Yesus menghampirinya, Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus sehingga mukjizat terjadi. Lazarus hidup kembali. Orang-orang yang melihat pada saat itu mereka kagum. Mereka heran. Mereka gembira karena apa? Tuhan Yesus sudah melakukan mukjizat. Sehingga orang-orang Israel atau orang-orang banyak yang mengikuti pada saat itu menganggap bahwa Yesus itu adalah seorang raja. Raja yang dimana dinanti-nantikan selama ini. Raja yang mampu menyelamatkan mereka dalam tekanan hidup mereka pada saat itu. Kenapa? Karena Yesus melakukan mukjizat. Mereka terkagum-kagum dengan karya yang Tuhan Yesus berikan. Kebiasaan orang-orang Yahudi bila kedatangan seorang raja adalah menyambutnya dengan eluk-elukan dengan daun-daun palem. Hal inilah yang dilakukan oleh semua orang pada saat itu. Orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Mereka menyambut Tuhan Yesus dengan eluk-elukan, dengan daun-daun palem. Ketika Tuhan Yesus jalan dari satu tempat ke tempat lain, orang-orang banyak mengikuti, semakin banyak. Dan di sini kita juga akan melihat perjalanan Tuhan Yesus ketika Yesus memasuki Yerusalem. Yesus menyuruh muridnya untuk mengambil keledai betina di kampung yang ada di depan sana. Akhirnya apa? Para murid pergi mengambil. Benar nggak keledai itu ada? Benar. Nah,
Melalui kebenaran firman Tuhan ini kita melihat bahwa sambutlah Yesus dalam hati. Ada 3 hal bagaimana cara menyambut Yesus dalam hati. Yang pertama, mendengar panggilannya. Ketika para murid mendengar panggilan Tuhan, mereka mau mengikuti Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menyuruh mengambil keledai betina, mereka pergi mengambil. Melalui kebenaran firman Tuhan ini mengajari kita bahwa kebenaran firman Tuhan, perintah Tuhan, panggilan Tuhan bukan saja masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri. Tetapi di sini mendengar panggilan Tuhan, ada tindakan nyata. Ada langkah yang harus dilakukan. Ada langkah yang harus diambil. Ini dilakukan secara terus-menerus, tidak akan pernah berhenti. Panggilan Tuhan itu bersifat aktif. Akhirnya apa? Para murid berhasil mengambil keledai betina ini. Dan para murid mengalasi punggung daripada keledai betina ini dengan pakaian mereka. Yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan memakai keledai? Tidak kuda. Kita tahu, kuda itu adalah binatang yang gagah perkasa, cekatan, yang mampu menanggung beban yang berat. Tapi Tuhan Yesus memakai binatang yang lemah, apalagi betina yang punya anak. Melalui kebenaran firman Tuhan ini mengatakan dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah kebenaran firman Tuhan. Apa yang dipandang mata oleh manusia itu tidak mungkin, bagi Allah mungkin. Karena apa? Tuhan sudah memilih kita, pasti Tuhan akan menetapkannya bagi kita. Hal yang pertama menyambut Yesus adalah mendengar panggilannya. Hal yang kedua bisa dilihat dari pasal 2 sampai yang ketiga, hidup dalam damai. Keledai ini berjalan pelan-pelan dengan lemah lembut, membawa beban di pundaknya itu Yesus. Berjalan pelan-pelan dengan damai. Melalui ayat ini kita belajar bahwa ketika panggilan itu ada dalam diri kita sebagai umat percaya, kita menjalaninya dengan damai, dengan lemah lembut. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi berkat, supaya kita menjadi surat-surat Kristus yang berhasil. Bukan saja kita kagum melihat karya yang telah Tuhan berikan, mukjizat yang Tuhan berikan, tetapi kita menjalaninya dengan damai. Pada ayat yang ke-9, melangkah dengan iman. Inilah hal yang ketiga. Yang pertama tadi adalah mendengar panggilannya. Yang kedua, hidup dalam damai. Yang tiga, melangkah dengan iman. Di mana pada ayat yang ke-9 mengatakan bahwa Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, kata dasarnya Hosyah, yang artinya menyelamatkan. Kata na atau doa permohonan. Jadi Hosana adalah aku berdoa dan selamatkanlah aku ya Tuhan. Jadi Hosana bagi Raja damai. Orang-orang Israel memohon bahwa Yesus untuk membawa keselamatan yang besar yang dapat menyelamatkan mereka dari penindasan. Penindasan apa? Bangsa Romawi pada saat itu. Mereka sudah tidak tahan lagi. Mereka merasa tertekan. Ekonomi mereka sulit. Yang namanya dijajah, diperbudak tidak enak. Tapi dalam kehidupan kita, apa yang menjajah hati Bapak Ibu? Apa yang menekan hati Bapak Ibu pada saat ini? Tapi melalui iman, ketika kita melangkah dengan iman, maka kita akan selamat. 3 hal menyambut
Yesus dalam hati, mendengar panggilannya, hidup dalam damai, melangkah dengan iman. Segala pergumulan yang Bapak Ibu alami, baik itu sakit, penyakit, tekanan, ekonomi, apapun yang menjajah hati Bapak Ibu, apapun yang menekan hati Bapak Ibu, terasa sesak, sambutlah Yesus dalam hati. Maka pemulihan itu akan terjadi. Maka kita akan melangkah menjalani kehidupan ini penuh dengan sukacita. Karena apa? Karena hidup kita bukan kitanya lagi, tetapi hanya Yesus. Segala sesuatu yang kita lakukan ketika kita menyambut Yesus dalam hati, kita tidak melihat untung rugi, tapi kita melakukannya dengan penuh sukacita. Kita melakukannya dengan kerelaan. Kita melakukannya dengan damai. Yakin dan percayalah, ketika kita sambut Yesus dalam hati, maka Bapak Ibu akan diberkati. Maka kita akan berhasil dalam segala sesuatu. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, berbicara Tuhan dalam setiap hati kami, dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang layak menyambut Yesus dalam hati. Sehingga dalam kehidupan kami ya Bapa, kami menjadi orang-orang yang diberkati, orang-orang yang mampu menjadi surat-surat Kristus yang terbuka. Terima kasih Bapa yang baik. Di doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom.